Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Wakasek, Koordinator MGP dan perwakilan guru dari masing-masing jurusan yang saya hormati, Pak Wayan yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwasa. Hari ini di tengah-tengah kesibukan kita diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini Pak Wayan Cawi sebagai salah satu CGP angkatan ke-7 sudah memasuki modul 2 ya. Tampaknya nanti kita perlu mengadopsi, mengembangkan berbagai hal yang memang bisa membantu untuk meningkatkan performa sekolah ini. Kira-kira demikian sebagai kata pembuka. Yang terhormat pada Pak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang memfasilitasi dia di sini selaku CGP yang masih berproses dalam pendidikan, dan dia juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini ya untuk melanjutkan tugas di CGP. Salah satunya tadi penimbasan dari modul-modul yang sudah diberikan di proses pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, dan rahayu untuk kita semua. Kali ini Pak Ibu, Tia mohon izin bahwa Tia bukan pemateri Pak Ibu ya, bukan narasumber, tetapi adalah berkewajiban memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah CGP itu sendiri berkaitan dengan materi yang disampaikan pada saat proses pendidikan di guru penggerak. Nah, salah satunya Bapak Ibu yaitu tentang materi budaya positif. Nah, budaya positif ini luas sekali jangkauannya atau skopnya Bapak Ibu, tapi dia izin memperkecil saja skopnya. Dia ambil dari hal yang kecil, yang sederhana, dan kita mulai nanti dari kelas kita di saat kita mengajar. Temanya Bapak Ibu yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah melalui keyakinan kelas. Ya, nanti aktivitasnya dalam proses akan lebih banyak di dalam kelas. Nah, sebelum apa itu keyakinan kelas, Bapak dan Ibu, kita coba dulu melihat peta materi yang akan kita lalui di sesi hari ini, ya kurang lebih 1 jam ke depan. Tujuannya Bapak Ibu yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Ya, kita selalu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita keberpihakan kepada murid. Nah, di mana konsep ini adalah konsep yang sebenarnya sudah lama ya, yaitu konsep dari Ki Hajar Dewantara. Yang berikut adalah bagaimana kita memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, bagaimana kita selaku guru nanti dengan siswa berinteraksi selalu mengingatkan dan menyadarkan siswa kita untuk selalu menerapkan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di kita ya, kebajikan saling menghormati, saling menghargai itu sebenarnya sudah ada di kita. Cuma kita bagaimana nanti untuk mengingatkan kembali kepada siswa, menyadarkan kembali kepada siswa bahwa itu sangat penting di dalam proses interaksi kita nanti di dalam proses pembelajaran. Sedikit yang sampaikan sini tentang Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu, tentang dasar pendidikan. Kita review kembali, Bapak dan Ibu, dari
dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menuntun, ya, bahwa maksud pendidikan itu adalah sifatnya menuntun, ya, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita mulai atau kita menyadari bahwa kita hanya sebagai penuntun, ya, menuntun anak-anak kita untuk agar anak-anak kita tuh bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan lingkungan mereka berada. Ya, itu menuntun. Berikutnya, Pak Ibu, dari menuntun ini kita sadar bahwa tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tujuannya agar dapat diperbaiki lakunya yang bisa kita perbaiki, tetapi sifat dasarnya atau karakter dasarnya kita tidak bisa merubah, Bapak Ibu. Bawaan lahirnya, kondisi dasar mereka itu tidak bisa kita ubah, tapi lakunya yang kita usahakan bisa mengarahkan, bisa menyadarkan mereka dan bisa merubah perilakunya. Kalau kita merubah karakter dasarnya, jelas kita tidak bisa begitu secara teori. Ya, itu berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan dasar pendidikan. Yang berikutnya, Pak Ibu, kita sepertinya sudah familiar sekali ya dengan Ing Arsu Sungtuludo Ing Madio Manguntarso Tutwuri Handal, yakni sangat familiar. Tetapi bagaimana kita di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, pada utamanya sebagai aktivitas kita sehari-hari, apakah kita sudah menerapkan hal tersebut? Ya, kadang-kadang kita terapkan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang lupa, ya. Nah, inilah basic kita di dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi pendidikannya adalah 3 hal ini bertujuan adalah bagaimana anak-anak itu bisa mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat di bawah tuntunan dan bimbingan kita sebagai guru, emong kita sebagai guru, Bapak Ibu. Ya, mohon izin sekali lagi, Tiang bukan pemateri, cuma mengimbaskan apa yang saya sampaikan di saat materi-materi di modul CGP sebagai pengingat kita sebagai pendidik. Dari konsep atau budaya positif ada jawabannya, Bapak Ibu, yaitu ada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser, di mana dinyatakan di sana bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah sepakat dengan pernyataan itu? Iya. Sepakat atau tidak? Iya. Bahwa pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, mungkin sering kita bahas apa mau gue, ya, itu ya biasanya, ya. Kita selalu berusaha kadang-kadang mengendalikan orang lain, ternyata orang lain tidak mau mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, maka berkaitan dengan tersebut dihubungkan dengan makna disiplin, Bapak dan Ibu. Disiplin. Nah, di mana makna disiplin itulah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai tentu nilai-nilai kebajikan universal yang ada, yang sering kita lakukan setiap hari atau di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun tindakan kita, apapun tindakan siswa kita, pasti memiliki tujuan, Bapak dan Ibu, ya. Sebagai pemahaman bersama
apakah siswa kita itu berbuat yang kurang baik, berbuat negatif menurut versi kita, itu pasti ada tujuannya. Dan kita pun juga ketika kita berbuat sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Ya, kadang-kadang ketika kita melihat si anak itu mungkin tidur di kelas, ya, cenderung kita memvonis ataupun menjudgment anak itu bermasalah. Sedangkan tidak ada tahu apa sih akar masalahnya atau mengapa anak tersebut kok bisa tidur di kelas. Khususnya anak-anak yang tumben kita temukan kok tidur di kelasnya. Tapi kalau anak-anak yang sudah sering atau berulang itu berarti ada error di dalam diri anak-anak tersebut yang perlu kita nanti tindak lanjuti Bapak dan Ibu. Nah, dari semua perilaku yang memiliki tujuan ini itu ada teori motivasi. Nanti lebih lengkapnya kita uraikan dalam jabaran. Nah, dalam teori motivasi ini dikelompokkan menjadi dua Bapak Ibu, ya. Bertindak atau berbuat itu karena dorongan eksternal, ya, eksternal, dan bertindak atau berbuat karena dorongan internal atau intrinsik, ya. Itu untuk teori motivasi. Selanjutnya dari teori motivasi ini nanti ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita arahkan nanti, kita dorong nanti untuk menyadarkan siswa kita menjadi peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas yang tentu nanti kita bisa gunakan sebagai role di dalam proses aktivitas di lingkungan sekitar kita, utamanya nanti di sekolah kita. Kegiatan kepala tangan, ya. Ada A dan B. Silakan Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu sebagai A atau sebagai B. Selanjutnya, anggap bahwa di tangan Bapak Ibu ini ada secari kertas yang berisi tulisan yang sangat rahasia, yang sangat secret, yang tidak diketahui oleh, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, termasuk pasangan erat Bapak Ibu atau teman dekat Bapak Ibu di sini, ya. Silakan dikepalkan tangannya dulu Pak Ibu, ya, kepalkan. Anggap ada sesuatu yang berharga di sana, ya. Itu Bu Mangku dengan Pak Gusti, ya. Wah, baik, sudah ya. Nah sekarang boleh aja salah satu, apakah B atau A atau B. Silakan lakukan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk meminta agar teman Bapak Ibu ini mau membuka kepalan tangannya yang berisi sesuatu yang berharga. Ya, silakan, mau merayu, mau merengek, ya, mau senyum-senyum. Coba dulu, silakan coba. Satu aja, ya, satu. Yang lagi viral bullying. Ya. Membuli. Ya, coba salah satu aja, ya, salah satu. Siapa duluan boleh? Atau mungkin Pak Mengagus dengan Pak Ketut, ya. Silakan. Siapa dulu yang membuka, boleh aja, enggak mesti A, ya. Coba buka tangannya, apa sih isinya? Ayo coba buka, ya, apa sih isinya, ya. Buka sih, nanti tak ancam, ya. Buka. Kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Apa maknanya ketika Bapak Ibu meminta lawan Bapak Ibu, teman Bapak untuk membuka, sedangkan di sana sesuatu yang berharga tidak boleh diketahui oleh teman kita. Silakan Bu. Kira-kira maknanya apa? Intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kalau mau orang tidak mau, ya sudah. Bapak mau merayu, mau paksa dan sebagainya tidak mau, kecuali Bapak menggunakan cara lain, ya. Hipnotis, ya, atau dengan kekerasan, beda lagi, ya. Pada dasarnya itu sama juga Bapak Ibu kita dengan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita cenderungannya di luar keluar rel saja dia ketika kita ada di kelas, ya. Sudah di kelas keluar, inginnya di luar saja, inginnya bebas saja. Nah itu mencerminkan bahwa anak-anak kita itu sebenarnya tidak bisa kontrol. Nah, tetapi sekarang bagaimana cara kita atau tindak lanjut kita terhadap kondisi seperti itu, ya. Tentu kita tidak membiarkan anak-anak kita di luar kontrol
kita. Ya tentu tadi caranya adalah dengan pendekatan, dengan membuat aturan kelas atau aturan sekolah yang nanti menjadi keyakinan kelas yang mereka yakini itulah hal yang baik, yang berisi nilai-nilai kebajikan universal untuk mereka taati selama proses kegiatan. Itu gambarannya Bapak Ibu ya. Nah ini pun kemarin saya izin dengan Bu Puput di apel pagi DPID, saya sampaikan juga kepada anak-anak bahwa anak-anak sebenarnya kamu itu tak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri kamu lah diri kamu sendiri. Nah itu harus kamu sadari. Nah itu sempat juga sampaikan kemarin di apel pagi di DPID. Saya mau izin ke Bu Puput kemarin waktunya. Itu ada tambahannya tuh yang teori kontrol itu kan dari filsafat Stoicism itu. Iya. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain yang kita mampu kontrol diri sendiri. Ya. Tambahannya kita juga tidak bisa mengubah dunia sendiri. Tidak bisa mengubah Dunia sendiri. diri. Nah, dampak dari itu pada teori belajar memunculkan kemudian menurut Neisser pembelajaran bermakna. Seseorang mau berubah jika sesuatu itu bermakna bagi dirinya. Ya, benar sekali Pak Rey. Ya, bagaimana membuat sesuatu bermakna sehingga seseorang tertarik untuk tadi ya, apakah merubah dirinya atau mengikuti apa yang diarahkan tadi ya, kebermaknaan. Terima kasih Pak Rey. Ditambahkan lagi kebermaknaan kita di dalam kelas. Baik, di sini ada padanan Bapak Ibu. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, sesuai dengan teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain atau orang agar berpandangan sama dengan kita. Pasti seperti itu ya. Kita berusaha ya, mencoba ya orang lain itu agar sama pandangannya dengan kita ya, sama-sama memandang ya, bukan sama ya. Ayo sini. Nah, seperti halnya dengan mungkin politik ya, mengarahkan ayo ke merah, ayo ke hijau dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, secara teori atau teori kontrol atau teori pilihan, di sini apa yang seharusnya kita sadari atau kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memahami apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan. Kita pahami itu.